adalah ia. Betapa ingin aku miliki sepanjang hari. Adalah ia. Betapa ingin darahku tumpah sedalam kali. Adalah ia. Betapa nyeri saat ku bangun. Dode, apaan sih berisik amat sih Dewi? Cinta itu apaan sih? Apa? Cinta itu apa? Cinta? Aduh, Wi, kok tanya-tanya tentang cinta? Masa kamu nggak tahu artinya? Loh, memangnya apa? Cinta itu kan apa? ya cinta. Itu mah bukan jawaban. Habis kamu nanyainnya cinta terus sih. Orang-orang kan kalau nanyain harganya berapa sih? Arahnya kemana? Dari situ harganya berapa? Ubud arahnya di mana sih? Gitu. Kamu malah nanyain cinta. Cinta itu dirasain aja, dirasain. Kamu memang susah diajak diskusi. Bisanya mentok aja. Wi, cinta itu ya cinta. Ya nggak perlu ditanyain, dirasakan aja, dirasakan. Ya, sekarang dia nanya nih, tapi terus terang. Apa? Kamu pernah mencintai nggak? Iya dong. Susi selalu mencintai mobil mewah, rumah mewah. Pokoknya yang serba mewah deh Susi suka. Bukan itu. Dengerin. Tapi terus terang nih ya. Kamu pernah mencintai seseorang nggak? Laki-laki atau perempuan? Ya, dua-duanya. Kok berpikir? Cinta itu apa sih, Wi? Apa ya kamu? Apa sih artinya cinta ya? Wi! Oh. bila datang angin cinta, kita jalani lewat gelap. Biar luka makin dalam, kita buka rasa kita. Kegelapan di tepi berjuta makna. Jangan engkau mencoba putuskan tali kita. Aduh, gila. Capek banget. Tuh turis-turis manja semuanya. Bikin kepala gue pusing. Kok mau jadi turis tuh mestinya lihat-lihat kek. Ini mah malah kebanyakan nanya. Inilah, itulah. Kepala gue pusing, ruwet. Wi! Dewi! Wi! Salin dulu, Wi! Nanti pakaiannya rusak. Nyoman bilang pakaiannya kan beler. Nanti kalau kamu keringetan, warnanya nempel di spray, Wi! Wi! Dewi! Apaan sih? Gak boleh lihat orang seneng aja.
tahu apa artinya cinta? Apa? Kata tamu yang pendek itu, cinta itu adalah nafsu. Tapi kata dia loh, masa cinta itu nafsu? Terus dia bilang, tapi bukan sembarang nafsu. Nafsu untuk membahagiakan orang yang dia cintai. Membahagiakan bagaimana? Membahagiakan dirinya sendiri atau membahagiakan orang yang dia cintai? Wi, mulur lagi. Yang lain malah nanya bukannya menjawab. Cinta itu ada macam-macam. Cinta yang mana katanya? Cinta anak, cinta orang tua, cinta kekasih, cinta guru, cinta tanah air, cinta pekerjaan, cinta monyet. Mesti bilang aja, pokoknya cinta. Cinta menurut dia itu apa? Jangan malah nanya. Lalu kata dia bilang cinta itu pengertian. Tidak cukup pengertian. Cinta itu adalah plus dan minus. Kalau kita ketemu plus dari minus kita, atau ketemu minus dari plus kita, akan terjadi cinta. Cinta adalah tawar-menawar untuk melengkapi diri kita yang kurang dan kekurangan pasangan kita. Ya, sedikit berbau dagang, tapi bukan dagang. Kalau dagang itu bukan cinta. Cinta kalau ada unsur kepentingan, itu bukan cinta. Cinta adalah sesuatu di luar pertimbangan. Tidak masuk akal, tapi kita suka. Cinta adalah soal perasaan yang dengan sendirinya tak bisa direkayasa. Sesuatu yang gelap. Cinta itu buta. Siapa bilang cinta itu buta? Kalau buta, kita bisa kecebur jurang. Cinta itu terang benderang. Ya hanya kita aja yang merem-merem sedikit. Cinta itu sakit. Tetapi juga manis. Seperti permen karet. Bukan, gado-gado. Cinta itu seperti gado-gado. Cinta itu nasi rames. Cinta itu sulit diucapkan, tidak enak kalau diderita. Tapi tanpa cinta, hidup ini jadi membosankan. Cinta diibaratkan seperti selembar kain yang belum dipotong. Kalau salah potong, bajunya bisa kesempitan. Nah, kalau kelebihan kan mubazir. Kalau pas, mungkin enak. Asal jangan ketinggalan mode. Cinta adalah teka-teki silang, untung-untungan. Cinta nggak perlu banyak ngomong. Nggak usah ditanyain, cukup dilaksanain aja. Dilaksanakan boleh, tapi nggak boleh menyakiti. Kalau menyakiti, itu bukan cinta lagi namanya. Love it, love it, love it, love it. Menurut saya, cinta adalah perhatian. Perhatian? Perhatian apaan sih? Perhatian adalah cinta. Apa? Saya jadi bingung. Made juga bingung, habis kamu nanya nggak tanggung-tanggung sih. Soalnya, kalau cinta harus memperhatikan. Kalau diperhatikan, berarti dicintai. Dan kalau memperhatikan, berarti mencintai. Tapi jangan salah, memperhatikan saja belum tentu cinta, walaupun bisa membawa cinta. Gimana sih, kok kamu bisa jatuh cinta sama si Ray? Itu karena perhatian atau karena diperhatikan? Itu sih rahasia. Kok rahasia? Habis nanti kalau diceritain, nanti jadi hambar. Oh, kalau begitu cinta itu adalah rahasia. Nggak tahu ya, ntar saya tanya Rai. Loh, kok pakai ditanyain sama Rai? Habis, cinta itu tidak bisa sendirian. Kan mesti ada timbal balik. Harus disepakati berdua. Saya dan Rai begitu, entah yang lain ya. Kalau bagi saya cinta itu gombal, semuanya pokoknya gombal bagi saya cinta. Memang ada sih cinta, tapi kalau kita terlalu cinta sama laki-laki, kita diinjek-injek sama dia, lebih baik kita sama-sama aja. Laki, perempuan, sama saja bagi saya. Nah, menurut si Jangkung ini, cinta adalah pengorbanan. Kalau mencintai pasti akan rugi, karena akan banyak mengorbankan. Tetapi segala pengorbanan itu tidak akan menyakitkan, karena pada dasarnya mencintai. Mencintai adalah memberi. Cinta adalah keinginan untuk memberi. Dasar Jangkung, maunya memberi melulu. Tapi enak juga ya dicintai. Berarti diberi terus. Susi mau tuh dicintain. Tapi kata Ray, cinta itu nggak enak. Saya tidak pernah bilang cinta itu tidak enak.
Tapi kebetulan saya punya pengalaman buruk. Saya selalu mencintai orang yang tidak mencintai saya. Tapi saya juga selalu dicintai orang yang tidak pernah saya cintai. Jadi ya selalu papasan begitu, tidak pernah tabrakan. Dan akhirnya sampai sekarang saya masih merasa kesepian. Awas Pak. Untuk mengalihkan perasaan itu, saya menyibukkan diri bekerja sebagai guide gitu. Dan akhirnya saya berpikir cinta itu adalah usaha. Tak ada usaha berarti tidak ada cinta begitu. Dan dengan usaha yang keras itu saya menemukan cinta saya pada Made. Pikir-pikir, cinta itu berat. Kalau kita nggak siap, bisa kelelep. Ya nggak, Wi? Gila, gua ngomong dia molor. Susi, apaan? Jadi kamu belum siap? Belum siap untuk dicintai? Belum siap untuk mencintai? Kalau gitu, Dewi boleh kasih kamu sekarang dong. Apaan? Tunggu sebentar. Nih, sebelum berangkat, ada seseorang yang menitipkan surat, katanya khusus buat kamu. Siapa, Wi? Pokoknya dari seseorang yang mencintai kamu. Siapa? Dari seseorang yang mengaku mencintai kamu. Tapi kamu harus punya sikap dulu. Sikap apa? Ya, sikap cinta kamu. Kan sudah bilang tadi. Apa? Aduh, cinta itu berat, Wi. Susi belum siap. Jadi Susi nggak mau cinta-cintaan dulu deh. Susi pengen cari masa depan dulu. Betul. Masa Susi bohong? Susi kan nggak pernah bohong. Alah, biasanya juga kamu tukang bohong. Tapi sekarang Dewi percaya kok, kamu nggak pernah bohong lagi. Surat siapa sih? Nih. Bagus sekali. Tapi kok nggak ada pengirimnya? Buka dong. Susi nggak mau buka. Surat nggak ada pengirimnya, sama juga surat kaleng. Nggak mungkin, orang Dewi tahu kok siapa pengirimnya. Susi tahu. Siapa? Pak Bambang. Hah? Ini ngapain Susi sama perjaka buah itu? Pantesan juga jadi bapaknya Susi. Lagian dia kere. Dia kan cuma dosen. Paling juga beliin sepeda buat fan baik Susi, dia nggak sanggup. Loh, berarti cinta buat kamu materi dong. Ini bukannya begitu. Masa Susi mau dijodohin sama temennya si Yani itu? Geli. Bayangin dong. Masih ingat juga rupanya. Ya iya dong Pak Bambang. Enggak. Susi belum bisa bercinta. Susi, baca dulu sebelum ditolak. Susi udah tidur, nggak bisa ngomong. Apa Dewi yang mesti buka? Buka aja. Nggak nyesel nih. Ngapain nyesel? Yani minta maaf yang sebesar-besarnya karena membuat inisiatif yang belum sempat dikonfirmasikan sebelumnya pada kalian. Begini, beberapa perhiasan Susi dan guci-guci antik milik Dewi Yani jual untuk perbaikan rumah karena atapnya bocor. Terus kelebihan uangnya Yani pinjam dulu untuk nambahin duit Yani agar bisa ganti mobil yang warnanya lebih match dengan koleksi-koleksi baju Yani. Gila. Masa guci-guci antik kamu sama perhiasan Susi semuanya dijual sama si Yeni? Iya.
Dewi juga ngerasa kok sebelum kita mau berangkat. Sialan tuh si Yeni. Sabar dulu, jangan cepat bereaksi. Siapa tahu dia main-main untuk menguji persahabatan kita mungkin. Tapi kalau dia betul gimana? Ya, kalau kita mencintai seseorang, kita kan harus bisa mengerti. Maksud kamu dibiarin aja dia jual guci-guci antik kamu sama semua perhiasan Susi gitu, iya? Habis kalau dia perlu sekali gimana? Kan kalau misalnya dia nggak perlu juga nggak mungkin dia menjual yang bukan milik dia. Entar kalau dia sampai jual rumah warisan kamu gimana? Dimaafkan aja gitu? Enak aja, dimaafkan karena cinta. Ya, nggak tahu lah. Maka dari itu Dewi nanya sama kamu tentang cinta. Apa cinta itu mesti memaafkan segala-galanya dan mengerti segala-galanya? Apa cinta itu berarti pengertian dan memaafkan segala-galanya gitu? Kalau memang cinta, mestinya iya. Saya kira bukan segala-galanya, hanya sampai pada batas-batas kewajaran. Ya nggak, Rai? Ya, itu tergantung siapa orangnya. Cinta itu nggak bisa dikasih batasan definisi. Kalau cinta itu juga bergantung dari kemampuan masing-masing. Kalau ndak bukan cinta namanya, tapi kesewenang-wenangan. Oh, maksud kamu ukuran cinta seseorang itu berbeda-beda? Bukan cuma ukurannya, tapi artinya aja berbeda. Cinta itu kan sangat pribadi, ya ndak Made? Ah, tidak terlalu pribadi. Cinta itu butuh pengertian. Kalau tidak, cinta liar namanya. Iya, tapi saya kira memang cinta itu tidak bisa sendirian. Cinta itu kan bukan hanya soal dua orang saja, tapi kan juga soal keluarga dan masyarakat. Habis, kita kan hidup dalam masyarakat. Ya, kalau bagi Tiang, cinta ya cinta saja. Tiang ndak mau menyangkut pautkan dengan yang lain. Nanti jadinya cinta tidak murni. Apa? Di zaman secanggih ini masih ada cinta murni? Buat saya sih cinta itu tidak pernah murni. Cinta itu hanya membutuhkan pertimbangan. Tapi kalau Tiang, cinta itu gampang-gampang susah. Sekali kita ketangkep, sekali kita juga lepas. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa merasakannya. Sudah. Itu tamunya sudah datang. Ayo kita kerja lagi, ayo. Yuk. Tadi kamu bilang cinta itu murni. Emang murni? Cinta kamu sama Made murni apa enggak? Ya murni dong. Tapi dia bilang kamu pacaran sama dia karena dijodohin sama keluarga. Ya meskipun tidak dijodohkan, saya dengan Made memang sudah sama-sama saling mencintai kok. Kenapa? Ya itu kan sangat pribadi. Kalau Susi boleh tanya, kenapa kamu suka sama si Made? Ya bagi saya Made itu cantik. Hanya karena cantik. Ya lagi pula si Made bisa mengerti saya begitu. Terus? Karena keluarganya keluarga baik-baik. Dan keluarganya itu dengan keluarga saya sudah bersahabat lama begitu. Apalagi? Ya karena adik-adiknya Made sedikit. Dia hanya berdua dengan kakaknya. Kalau adik-adiknya banyak, terus kamu gak jadi jatuh cinta gitu sama si Made? Ya nggak begitu. Tapi kan kalau adik-adiknya si Made banyak, ya itu berarti saya harus membantu si Made untuk menyekolahkan adik-adiknya. Ya maklum, saya kan orang miskin, kan tidak mampu. Kalau kasihan Made, kalau adik-adiknya banyak, jadi biar aja dia kawin sama orang lain mendingan. Loh, kalau dia nggak mau gimana? Ya saya kira juga begitu.
sebab dia mencintai saya. Dulu ada anak seorang pemilik hotel yang melamar dia, tapi ditolak dan dia memilih saya. Oh, kenapa kamu yang dipilih, Rey? Ya, saya tidak tahu. Mungkin menurut Made saya ini orangnya seadanya saja. Meskipun saya miskin, tapi saya bisa mengerti dia dan saya diterima oleh keluarganya. Lagi pula saya sudah punya pekerjaan. Ya, kalau begitu udah pakai milih-milih dong. Ya jelas. Selamat ya. Jadi betul, ini rumahnya Nyoman. Ini nyoman semua? Iya. Nah lo, Ada apa, Jeff? Kalau sudah begini, dari mana Jeffrey harus bicara? Pemirsa TPI yang berbahagia, demikianlah paket komedi Noni dalam Cinta bagian yang pertama telah kita saksikan bersama. Semoga kehadiran komedi tersebut dapatlah memberikan kebahagiaan di suasana keakraban Anda bersama keluarga. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan menghantarkan sinetron Merendah Hari Esok. Di tepi berjuta makna, jangan engkau mencoba putuskan tali kita.